Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi terkait perhitungan nisbah bagi hasil dan juga nisbah hasil. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Juliani dengan akhiran NIM 2011. Langsung aja kita ke materi. Yang pertama ada definisi dari nisbah dan juga bagi hasil itu sendiri. Yang pertama, nisbah adalah prinsip bagi hasil yang digunakan dalam perbankan syariah. Nisbah itu sendiri memiliki arti sebagai persentase tertentu yang telah disepakati antara pihak bank dan juga nasabah. Biasanya nisbah ini digunakan dalam akad kerjasama usaha seperti akad mudharabah dan juga akad musyarakah. Kemudian selanjutnya ada bagi hasil, yakni sistem pembagian keuntungan dan kerugian antara bank dan juga nasabah secara bersama-sama. Dalam sistem bagi hasil ini, keuntungan diukur berdasarkan persentase yang telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Kemudian ada tahapan penghitungan bagi hasil. Yang pertama, kita harus menentukan prinsip bagi hasil yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung pendapatan yang akan dibagi hasil. Di mana di sini kita akan melakukan dua penghitungan, yaitu yang pertama ada menghitung saldo rata-rata harian sumber dana, kemudian yang kedua menghitung saldo rata-rata harian penyaluran dana. Kemudian yang ketiga, kita akan mendistribusikan bagi hasil pendapatan pada masing-masing nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati. Ini juga kita melakukan dua penghitungan. Yang pertama ada menghitung proporsi bagi hasil pendapatan untuk setiap jenis sumber dana. Kemudian yang kedua kita akan menghitung pendapatan bagi hasil antara nasabah dan juga bank. Ada prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil ini terdiri atas dua prinsip. Menurut Dewan Syariah Nasional dan fatwanya dengan nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing maupun bagi untung atau profit sharing sebagai dasar bagi hasil. Kemudian PSAK nomor 105 paragraf 11 juga menyatakan bahwasanya pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil. Maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit sharing. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto yang telah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Perbedaan dari prinsip bagi hasil itu sendiri di sana tertera tabel yang mana menunjukkan bahwasanya terdapat perbedaan jumlah pendapatan yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menghitung distribusi bagi hasil dari kedua prinsip bagi hasil tersebut. Dengan prinsip revenue sharing, pendapatan yang digunakan untuk diperhitungkan dalam perhitungan bagi hasil adalah pendapatan bruto yang terdiri atas pendapatan bagi hasil yang diterima dari bagi hasil investasi pembiayaan, pendapatan margin murabahah, pendapatan ijar bersih setelah dikurangi biaya-biaya operasional, sewa aset yang bersangkutan, dan pendapatan bersih lainnya. Sedangkan dengan prinsip profit sharing, pendapatan yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil dengan prinsip profit sharing harus dikurangi lagi dengan biaya operasional rutin bank, sehingga diperoleh laba bersih. Laba bersih inilah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Ini ada contoh kasus pada tabel yang ada di gambar ini, ada ilustrasi kasus untuk menghitung bagi hasil pendapatan. Nah, datanya ini ada data dari sumber dana, penyaluran dana, dan juga pendapatan. Dari sumber dana itu sendiri ada sumber dana dari wadiah, mudharabah, dan sebagainya. Kemudian dari penyaluran dana ini ada prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip ijarah atau sewa, dan lain sebagainya. Kemudian menghitung jumlah pendapatan yang dibagi hasil. Dalam perolehan pendapatan terdapat dua variasi sumber dana untuk memperoleh pendapatan yang diterima oleh bank syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seluruh pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah. Kemudian yang kedua, ada sebagian pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah dan sebagian pendapatan dari modal bank. Oleh karena ada variasi tersebut, maka perlu dipisahkan mana yang pendapatan yang diterima dari sumber dana nasabah dan yang berasal dari dana bank. Untuk menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan, terdapat tiga alternatif pendekatan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan yang pertama ada sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah saja, yaitu pada tabel sebelumnya sebesar 200 juta rupiah. Kemudian pendekatan yang kedua ada sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah dan juga wadiah, yang mana pada tabel sebelumnya sebesar 330 juta rupiah. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah sumber dana dari seluruh sumber dana, yaitu pada tabel sebelumnya sebesar 400 juta rupiah. Kemudian lanjutan untuk menghitung jumlah pendapatan yang dibagi hasil apabila perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil itu menggunakan pendekatan sumber dana dari pihak dana mudharabah saja, maka tahapan perhitungannya seperti berikut. Yang pertama, kita harus menghitung rata-rata saldo harian sumber dana atau RSSD, di mana rumusnya sebagai berikut, yaitu saldo tanggal 1 ditambah saldo tanggal 2 dan seterusnya tanggal N dibagi jumlah hari N. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung rata-rata saldo harian pembiayaan atau RSP, di mana rumusnya saldo tanggal 1 ditambah saldo tanggal 2 dan seterusnya sampai tanggal N dibagi jumlah hari N. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan menghitung pendapatan untuk bagi hasil, di mana pendapatan untuk bagi hasil dihitung dengan menggunakan rumus pendapatan bagi hasil sama dengan jumlah rata-rata saldo sumber dana dibagi jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan dikali jumlah pendapatan. Maka didapat hasil pendapatan bagi hasil sama dengan 200 juta rupiah dibagi 400 juta rupiah dikali 2 juta rupiah. Dari perhitungan di atas diperoleh jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil antara bank dengan pihak nasabah sebesar 1 juta rupiah. Dari perhitungan jumlah pendapatan yang dibagi hasil,
akan mendapatkan tabel perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari sumber dana Mutiara. Di sini kelompoknya ada perhimpunan dana, yakni tabungan Mutiara sebesar 60 juta rupiah untuk rata-rata harian saldo sumber dana, kemudian deposito Mutiara sebesar 140 juta rupiah dengan jumlah sumber dana sebesar 200 juta rupiah. Kemudian untuk penyaluran dana di sini ada 4. Yang pertama itu ada jual beli dengan jumlah 180 juta rupiah untuk rata-rata harian pembiayaan dengan pendapatan penyaluran dananya sebesar 550 ribu rupiah. Kemudian selanjutnya ada ijaro dengan rata-rata hariannya sebesar 30 juta rupiah dengan pendapatannya sebesar 100 ribu rupiah. Kemudian untuk bagi hasil sebesar 140 juta rupiah untuk rata-rata hariannya. Kemudian untuk pendapatan penyaluran dananya sebesar 1.050 ribu rupiah. Kemudian untuk penyaluran lainnya sebesar 50 juta untuk rata-rata harian dengan pendapatan penyaluran dananya sebesar 300 ribu rupiah. Kemudian untuk jumlah totalnya untuk rata-rata harian pembiayaan sebesar 400 juta rupiah dengan total pendapatan penyaluran dana sebesar 2 juta rupiah dengan jumlah pendapatan untuk bagi hasil sebesar 1 juta rupiah. Dan terakhir ada kita akan menentukan hak bagi hasil untuk bank dan juga nasabah. Di sini ada tabel untuk kelompok sumber dana dan juga nisbah bagi hasil. Adapun jenis kelompoknya ada tabungan Mutiara sebesar 60 juta rupiah untuk saldo rata-ratanya dengan presentasi antara nasabah dan juga banknya sebesar 40% dengan 60%. Kemudian deposito Mutiara di sini ada 4 jangka waktu. Yang pertama ada 1 bulan sebesar 40 juta rupiah dengan persentase 60% dengan 40%. Kemudian jangka waktu 3 bulan sebesar 30 juta dengan persentase 65% dengan 35%. Kemudian jangka waktu 6 bulan sebesar 50 juta rupiah untuk rata-ratanya dengan persentase nisbahnya antara 65% dan 35% untuk nisbah bank. Kemudian untuk jangka waktu yang terakhir ada 12 bulan, yaitu dengan saldo rata-rata 120 juta rupiah dengan persentase nisbah nasabah dan juga bank sebesar 70% dengan 30%. Dari data tabel di atas dihitung proporsi pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok sumber dana dengan menggunakan rumus, yakni proporsi tabungan Mutiara sama dengan saldo rata-rata sumber dana dibagi jumlah keseluruhan saldo rata-rata sumber dana dikali jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil. Didapat nilai sebesar 60 juta rupiah dibagi 200 juta rupiah dikali 1 juta rupiah, maka proporsi tabungan Mutiara sebesar 300 ribu rupiah. Setelah diketahui jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok investasi, selanjutnya dihitung pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan nasabah tabungan Mutiara sama dengan proporsi pendapatan tabungan Mutiara dikalikan nisbah bagi hasil nasabah. Didapat hasil sebesar 300 ribu rupiah dikali 40% sama dengan 120 ribu rupiah. Kemudian untuk pendapatan bank dari tabungan Mutiara, rumusnya yakni proporsi pendapatan tabungan Mutiara dikalikan nisbah bagi hasil bank, didapat nilai sebesar 300 ribu rupiah dikali 60%, hasilnya 180 ribu rupiah. Yang terakhir ada tabel distribusi bagi hasil kepada nasabah dan juga bank. Di sini dari tabel yang sudah kita hitung untuk menentukan hak bagi hasil, didapat tabel bahasanya untuk nisbah nasabah untuk tabungan Mutiara itu sebesar 120 ribu rupiah dengan nisbah bank sebesar 180 ribu rupiah. Kemudian deposito Mutiara pada jangka waktu 1 bulan sebesar nisbahnya 60% dengan pendapatannya 120 ribu rupiah. Untuk nisbah bank sebesar 40% sebesar 80 ribu rupiah. Kemudian untuk jangka waktu 3 bulan untuk nisbah nasabah sebesar 65% didapat hasil 97 ribu rupiah 500. Kemudian untuk nisbah bank sebesar 35% didapat pendapatan sebesar 52 ribu rupiah. Kemudian untuk jangka waktu 6 bulan didapat nisbah nasabah sebesar 65% dengan pendapatan sebesar 162 ribu 500 rupiah. Kemudian untuk nisbah bank sebesar 35% sebesar 87 ribu 500 rupiah. Kemudian untuk jangka waktu yang terakhir ada jangka waktu 12 bulan. Untuk nisbah nasabahnya itu sebesar 70% dengan pendapatan sebesar 70 ribu rupiah. Dengan nisbah bank sebesar 30% dengan pendapatan sebesar 30 rupiah. Kemudian untuk totalnya untuk saldo rata-ratanya itu sebesar 200 juta rupiah untuk jenis kelompok tabungan Mutiara dan juga deposito Mutiara. Kemudian proporsi pendapatan dibaginya itu sebesar 1 juta. Kemudian untuk pendapatan dari nisbah nasabah itu sebesar 570.500. Kemudian untuk jumlah nisbah bank itu sebesar 430.000 rupiah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan terkait perhitungan nisbah bagi hasil dan juga bagi hasil. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.